Kita sekarang ke kronologi ya. Penyebaran rumor utama kali ini menurut saya masih belum jelas dari mana. Pokoknya saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai kronologi dari kejadian ini dan kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Pertama, mengambil dari penelitian Sony Ariang tahun 2003, menjelaskan tersebarnya rumor dari satu pos polisi ke pos polisi yang lain. Pada tanggal 2 September, pemerintah mencanangkan untuk melakukan darurat militer, bukan? Pada jam 2 siang, polisi Honggo Komagome mendengar rumor bahwa api yang membakar ibu kota, berarti Tokyo, disebabkan karena orang Korea yang punya bom. Yang polisi kemudian menemukan bahwa orang Korea yang dianiaya itu dikarenakan mereka mempunyai buah nanas kalengan yang dianggap sebagai bom dan kantong gula yang dianggap sebagai racun. Pada pukul 4 sore di hari yang sama, polisi Nihonbashi Hisamatsu melaporkan ada rumor mengenai orang Korea yang melakukan kekerasan serta respon masyarakat yang cepat membentuk Jikkeidang. Pada pukul 5 sore, polisi Shibamita mengumumkan laporan bahwa 3.000 orang Korea melakukan penjarahan dan menghancurkan Yokohama dan segera menuju ke ibu kota. Pada pukul 6:30 sore, polisi Shiba Takanawa menangkap 47 orang Korea yang dipersekusi oleh massa. Sore harinya pada tanggal 3 September, polisi Azabu Torizaka melaporkan rumor kalau 2.000 orang Korea melakukan penjarahan dan grup sekitar 300-500 orang Korea tengah bersiap melancarkan serangan utama terhadap orang Jepang. Aktivitas Jikkeidang menjadi tidak bisa dikontrol. Polisi menangkap sekitar 50 orang Korea ke kantor polisi dan kemudian mengirim mereka ke camp Narashino di Chiba, di mana orang Korea dari Tokyo dipindahkan ke sana. Pos polisi di sekitaran ibu kota tercatat mengalami insiden yang sama dari tanggal 2 sampai 3 September 1923. Menurut Riang, tentara dan polisi tidak melakukan peran sebagai pelindung. Mereka berperan sebagai organisator, instigator, dan aktif sebagai partisipan dari persekusi. Pemimpin sayap kanan, Uchida Ryohei, kemudian juga dengan berapi-api memprotes tindakan polisi yang mengkriminalisasi para Jikkeidang sebagai satu-satunya pelaku tunggal dalam pembantaian orang Korea. Dan dia juga menulis, seluruh kota meyakinkan bahwa petugas polisi berlarian, menyerukan, ketika kamu melihat orang Korea melakukan kekerasan, kamu bisa menghajarnya sampai mati saat itu juga di sana. Ratusan pasukan militer datang ke Tokyo di bawah slogan musuh ada di ibu kota imperial, atau musuh itu maksudnya orang Korea. Pembantaian besar dilaporkan dalam prefektur yang berdekatan. Salah satu contohnya di Honjo, prefektur Saitama. Ada pembantaian massal dan penyiksaan terhadap orang Korea di markas besar kepolisiannya. Kota itu, Honjo, memiliki usaha budidaya ulat sutra dalam skala besar dan banyak pabrik yang mempekerjakan orang Korea. Sekitar sore hari pada tanggal 3 September, orang Korea mulai direlokasi ke kepolisian Honjo. Pada tanggal 4 September, truk pertama sampai dan membawa orang Korea di Borgol. Mereka diserang dalam perjalanan dan banyak yang terluka dan pakaiannya berdarah. Truk melanjutkan perjalanan untuk sampai ke pos polisi. Berita mengenai orang Korea sampai di sana memantik reaksi dari Jikkeidang untuk pergi ke pos polisi. Laki-laki dilengkapi dengan pedang, pengait, dan tombak secara brutal menyerang orang Korea. Saksi mata menyatakan bahwa kekerasan tersebut tidak bisa diungkapkan lagi. Massa orang Korea dibariskan, anak-anak di depan orang tua mereka dan tenggorokan mereka dipotong. Jikkeidang kemudian memaku orang tua mereka dari anak-anak Korea ini di dinding pada pergelangan kaki dan tangannya dan menyiksa mereka sampai mati atau haraitsuke. Berdasarkan keterangan saksi, orang Korea tidak ada yang melawan. Semalaman yang panjang, pembantaian juga terus berlanjut. Polisi juga tampaknya sudah dikuasai karena kekuatan Jikkeidang yang lebih besar. Meskipun mungkin polisi bisa menghentikan tindakan tersebut dengan menggunakan senjatanya atau meminta tolong tentara, namun ya, dalam semalam ratusan orang Korea dibunuh. Kedua, ada katanya rumor berasal dari seorang yang melihat orang lain melempar botol ke sumur. Berawal dari daerah Kanagawa,
Awalnya ada saksi mata yang melihat seorang pria menghampiri sumur dengan membawa botol bir. Kemudian saksi mata tersebut membuat narasi yang memperingatkan orang-orang kalau botol yang dibawa itu isinya adalah racun. Dan dari situlah awalnya mengapa orang Korea dituduh meracuni sumur. Kemudian ketiga ada pembantaian terjadi di Nakamuracho. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Hasegawa Kenji, ancaman yang paling mencekam terjadi di Nakamuracho, yang merupakan rumah dari populasi orang Korea yang besar dan juga markas besar aktivis buruh lokal yang kuat pimpinan Yamaguchi Seiken. Markas besar darurat militer di Yokohama melaporkan bahwa adanya agitasi yang dilakukan oleh Yamaguchi dan orang Korea di area tersebut. Untuk informasi, Yamaguchi sendiri punya pengalaman memimpin hari buruh di Yokohama pada tahun 1920. Kenapa bisa muncul nama Yamaguchi? Ya, Yamaguchi berbekal dengan bendera khas gerakan kiri, beserta anak buah Yamaguchi dan orang Korea melakukan pengorganisasian massa untuk membagikan bantuan makanan bagi para korban gempa. Aksi yang dilakukan oleh Yamaguchi ini berpotensi menghasut tindakan melawan pemerintah. Bagi kepolisian, aksi yang terkoordinasi seperti ini dikenal seperti sarangnya sosialis, dan seolah-olah Yamaguchi juga menggerakkan orang-orang Korea yang membuat mereka nanti bisa memberontak lagi di bawah komando Yamaguchi. Nah, sekali lagi nama Yamaguchi dituduh sebagai orang yang menyebarkan rumor mengenai orang Korea. Pemerintah mengkambing hitamkan Yamaguchi dan anak buahnya karena memulai rumor dan pembunuhan di wilayah Kanto. Kira-kira seperti itulah mengenai pembunuhan massal yang pernah terjadi di Jepang pada tahun 1923 setelah gempa Kanto terjadi. Tragedi kekerasan dalam sebuah negara yang menimbulkan korban masyarakatnya sendiri akan dikenang sebagai sebuah kisah yang umumnya ingin ditutupi oleh negaranya. Karena itu bukan merupakan sejarah yang bagus kan? Namun, tragedi tersebut akan tetap dikenang sebagai sebuah peristiwa sejarah yang pernah terjadi di negaranya. Setidaknya dari sejarah masyarakat dapat sama-sama belajar akan pengalaman masa lalu dan berkaca sehingga mereka tidak mengulangi kejadian serupa di masa yang akan datang.